Anda harus tahu bahwa pedangmu ini dibenturkan dengan kondisi apapun, seberat apapun badai hidup, tidak akan cuil. Ini akan sanggup memotong, memangkas segala rintangan dan perkara. Ada amin? Bahkan sanggup menebas akan lehernya si Goliat. Amin. Tapi untuk bisa mengalahkan Goliat, Anda harus temukan dulu mana beruangnya, mana singanya. Jangan langsung Goliat. Haleluya. Anda harus punya pengalaman dulu berhadapan dengan beruang dan singa, baru Goliat. Jadi singa dan beruang itu masih latihan. Amin. Anda dilatih, bayi anak kecil Anda dilatih. Tapi kalau udah berhadapan dengan Goliat, manusia dewasa. Amin. Ketika Saul dan tentara Israel semua gentar dan ketakutan, tapi mencoba untuk menyembunyikan rasa takut, di mana Saul menghadiahkan sesuatu, yaitu adalah kalau ada yang bisa mengalahkan Goliat, akan kukasih anakku, si perempuan ini, untuk menikah dengan dia. Kan lucu kan? Lah kalau yang mengalahkan Saul mau kawin sama siapa? Dengan kata lain, kecuali aku. Kan gitu kan? Itu namanya pengkhotbah pemimpin cari aman. Karena dia memang adalah seorang politikus. Tapi tidak Daud. Daud adalah seorang gembala. Dia terlahir sebagai gembala. Glory, terpuji nama Tuhan. Amen. Sehingga dia memiliki suatu naluri gembala, melihat Israel seperti gembala, dan lari ketakutan. Ya kan? Dia melihat Saul dan tentara Israel seperti gembala, seperti domba-dombanya Allah yang lari ketakutan. Renungkan hal itu. Maka tampil Daud, naluri gembala dia muncul. Dia ingin menyelamatkan domba-dombanya Allah. Terpuji nama Tuhan. Manusia yang tidak mengenal takut. Amin. Dan ketika dia berhadapan dengan Goliat, gak perlu doa. Amin. Gak perlu texting bapaknya dan keluarganya, mamanya, abang-abangnya. Tolong bawa aku dalam doa. Ingat aku dalam doa. No way. Ada waktunya berdoa, ada waktunya tidak berdoa. Daud tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa dia diurapi. Haleluya. Bayi tahu dia diurapi? No. Dia harus dilatih lebih dahulu. Dia harus memiliki pengalaman perkara kecil untuk menghadapi nanti perkara yang besar. Haleluya. Dan Daud sudah menanggalkan segala rintangan dan dosa. Ringan dia. Makanya ketika dikasih pakaian perang, justru memberatkan dia. Tidak bisa jalan aku baginda. Terlalu berat helmnya, terlalu berat pedangnya. Aku nggak bisa jalan dengan idemu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Daud tidak bersandar dengan pengertiannya sendiri. Dan Saul selalu bersandar dengan pengertiannya sendiri. Maka ketika diperhadapkan dengan Goliat, out. Keluar dari arena dia. Melarikan diri dari ring. Amin. Renungkan. Tapi tidak Daud. Terpuji nama Tuhan. Dia hanya menghormati permintaan pemimpin. Dan ketika dipakai gak bisa aku bergerak. Biarlah aku mengerjakannya dengan caraku sendiri. Sebagaimana Tuhan sudah menolong hambamu ini, menyelamatkan domba dari mulut singa dan beruang, biarlah hambamu yang akan menghadapi si Goliat, manusia yang tidak bersunat ini. Dan yang mengolok-olok pasukan tentaranya Allah. Gak terima dia. Amen. Daud tahu siapa dirinya. Praise the Lord. Sekalipun yang dihadapi adalah manusia yang sudah tentara, pahlawan katanya dari sejak muda, komplit dengan segala persenjataannya, tidak sedikit pun membuat Daud gentar. Dan tidak sedikit pun mimiknya Daud berubah. Tapi kalau mimiknya Saul dan gesturnya para prajuritnya, jelas nampak. Gimana? Ya. Mau kemana? Ya sebentar dulu. Baik-baik aja tapi meninggalkan gelanggang. Semana kayak gitu. Renungkan hal itu. Jangan perlihatkan gestur dan mimik di hadapan dunia ini. Tunjukkan mimik dan gesturmu.
bahwa matahari terus bersinar. Ada amin? Anda tahu bahwa bunga matahari dan sejenisnya yang keluarga bunga matahari, kemanapun matahari bergerak, mengikut dia. Dia tidak ingin terpisah dari hadirat Sang Surya. Oh, haleluya! Begitu juga dengan anak-anak Allah. Sekali Anda masuk dalam hadiratnya, Anda menjadi manusia yang berbeda. Sehingga apapun yang terjadi di sekelilingmu, Anda tahu tidak ada sesuatu yang tidak terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Tuhanku terlalu perkasa untuk perkara-perkara yang kecil. Karena hidup matiku pun sudah di tangan Tuhan. Makanya Paulus katakan, hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai kubur. Hai maut, di mana sengatmu? Hai kubur, di mana kemenanganmu? Haleluya. Karena akan ada kebangkitan yang pertama. Kubur tidak akan bisa menahan. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh dan tubuh saja. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Amin. Daud memiliki pengertian yang benar akan hal-hal itu. Sehingga dia bukan anggota gerejawi, my brother and sister. Dia bukan hanya terlihat menari-nari ketika firman datang, menyanyi-nyanyi bersama dengan para penyanyi dan singer dan tim musiknya. Dimanapun dia berada, dia tetap menari dan menyanyi. Jadi Daud bukanlah anggota gereja. Kalau anggota gereja kelihatan menyanyi, oh haleluya, gereja lagi revival bro. Hah? Ingat, Brother Brian katakan, revival itu bukan gereja. Revival harus dimulai dari dirimu sendiri. Tunjuk untuk dirimu sendiri. Ketika orang Amerika datang ke Wales karena mendengar ada revival Wales, maka dia bertanya dan mencari-cari, di mana ya revival Wales ya? Dan dia melihat seorang polisi sedang mengayun-ayun peluitnya. Amin. Sambil bersiul-siul menyanyikan lagu-lagu pujian, berjalan terus, berbaris terus, hai prajurit Kristen, prajurit salib. Maka si orang Amerika bertanya, Pak, mau nanya nih, ya, ada apa? Di mana? Aku dengar ada revival Wales. Di mana itu? Oh, revival Wales. Revival Wales itu di sini. Di hatiku inilah revival Wales. Amin. Kalau Anda hanya mau mengikuti revival gereja, Anda hanya gerejawi. Di ketika revival berlangsung, api menyala di tengah-tengah kumpulan orang-orang kudus, Anda pun terikut. Haleluya! Lupa dengan segala problem dan persoalan. Glory! Anda sedang mabok. Tapi ketika keluar dari gereja, sampai ke rumah, ini lagi. Renungkan hal itu. Revival harus di dalam hatimu. Itulah Daud. Dia bukan anggota gereja. Dia seorang yang dilahirkan kembali. Dia tahu siapa yang mengurapi dia. Dia merasakan kepalanya diurapi. Paham yang saya maksudkan? Anda harus merasakan bahwa Anda melihat cahaya tiang api. Seperti Musa. Oh, thank you Jesus. Sehingga ketika berhadapan dengan Goliat pun gak ada mimik tegang. Gak ada mimik atau gestur yang agak dibuat-buat untuk memperlihatkan bahwa gak takut tuh aku. Gak takut aku. Haleluya. Sesuatu yang normal. Sesuatu yang biasa. Karena dia sudah terbiasa dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika dalam situasi kondisi apapun, ya biasa aja. Karena Anda sudah biasa melihat bagaimana tangan Tuhan menolong Anda. Jadi kalau Tuhan sudah menolong 1, 2, 3, 4, masa yang 5, 6, 7 Anda terus berdoa berlutut semalam-malaman? Tuhan, Anda sudah punya pengalaman, makanya jangan bypass. Jangan lewatkan akan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mau enak, Tuhan. Mau tidak enak, Tuhan. Sembah Dia. Maka Anda akan mengoleksi pengalaman. Dan Anda akan semakin dewasa untuk tahu bagaimana menghandle, menangani situasi bahkan yang tidak mengenakkan sekalipun. Ada amin? Jadi Daud tidak terlihat takut sama sekali. Biasa bagi dia. Samanya kayaknya beruang sama singa. Samanya itu. Hanya ini berkaki 2. Kalau beruang berkaki 4. Kalau singa berkaki 4. Yang ini berkaki 2. Makanya tidak bersunat. Dan Daud melihat tanda karena dia tahu bahwa dialah anak keturunan Abraham. Dia bersunat. Setiap hari dia melihat tanda itu. Tanda perjanjian tersebut.
Haleluya. Dan dia tahu bahwa yang satu ini adalah datang dari bangsa di luar Israel. Dia bukan keturunan Abraham. Karena dia tahu bahwa kepada Abraham Tuhan sudah berjanji, aku akan memberikan kepadamu, keturunanmu akan menaklukkan dan menguasai kubu-kubu musuhmu. Amin. Dan dia ingat apa yang dilakukan oleh Yosua, di mana Tuhan berkata, sebagaimana aku menyertai hambaku Musa, demikian aku menyertai engkau. Tidak akan ada obat merah kamu bawa. Tidak akan ada plester luka kamu bawa. Tidak akan ada P3K yang perlu kamu bawa. Karena tidak akan ada yang terluka, apalagi yang mati. Apakah janji itu hanya untuk Yosua? Apakah janji itu hanya untuk Abraham? Berlaku juga untuk anak-anak spiritual keturunan Abraham. Dan Abraham dan Branham paralel. Haleluya. Anda harus membangun dirimu, my brother. Membangun iman, maka tanggalkan dulu semua yang tidak perlu Anda pikul. Supaya larimu ringan. Masa ya lari maraton tapi di sini bebannya 10 kilo. Nah, Anda tidak akan sampai ke garis akhir. Amin. Terpuji nama Tuhan. Penebusan sepenuhnya